Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali lagi di Mas Yul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan mereaction animasi Potun, karena udah lama juga saya nggak ngereaction ini, karena salah satu favorit juga nih, bre ya. Dan mohon maaf, bre, mungkin suara saya kayak gini karena jujur aja saya masih kurang sehat ya. Jadi alhamdulillah masih bisa buat konten walaupun kondisi ini masih kurang sehat ya. Oke, bre. Ya, bre ya, semoga channel ini kedepannya bisa tembus jutaan subscriber. Dan langsung aja kita ke channel animasi Potun. Let's go. Oke, bre, sekarang kita udah berada di channel animasi Potun. Ini untuk yang pertama judulnya Basa Basi Reoni ya. Reoni ini agak ngeri, bre. Saya pernah ikut Reoni tapi sampai trauma, nggak berani lagi ikut Reoni kayak gitulah. Oke, kita like dulu dan langsung aja kita play. 1, 2, 3, 4. Oke, lu jotor. Datang nih, Pak. Maaf ya, baru datang. Habis nganterin monyet les piano. Widih. Maaf ya, baru datang abis nganterin adik kah, atau mungkin sepupu kah ya, ponakan kah ya, main les piano. Oke, ini enggak ya, maaf ya terlambat lah. Habis nganterin les monyet piano, monyet. Si Pot, duduk Pot. Ya di atas lah. Kursi, jangan di lantai. Kayak pembantu baru aja. Minder gue, pada rapi-rapi begini. Gue kaos polosan, mana hadiah beli kaleng cat. Yaelah, santai aja kali. Lama nggak ketemu kita, ya nggak guys? Enggak, oke. Iya dong. Berarti ya mereka mandang orang itu, ya nanti kita bahas di ending lah. Oh enggak jawabannya. Ya. Ya udah nih, gue duduk ya. Kayak yang gue bilang, gue gimana ya? Diterima apa enggak tawaran itu? Ngobrolin apa nih? Gue ketinggalan. Budi nih, ditawarin naik jabatan. Tadinya kan cuma leader, ditawarin jadi supervisor. Wih, Beda gaji 3 juta doang, tapi bebannya kan berat. emang sekarang gaji berapa, Bud? 9 juta doang. Ya ambil Boy, aja. 9 juta doang, bre ya. Di sini cari kerja sebulan 1,5 juta aja sulit banget, bre. Aduh, 9 juta doang, bre. Ya sombong, pamerin ya. Biasa gitu, bre. Jeleknya Reoni itu. 3 juta jadi 12 juta, lumayan tuh. Ya nggak, Pot? Iya. Ambil aja, Bud. Gue aja sekarang pegang manajemen perusahaan, cuma digaji 11 juta doang. Namanya kalian kerja di perusahaan swasta, kalau mau gaji gede ya kerja di perusahaan negara kayak gue sama Yuni. Gaji berapa sekarang kalian? Lu berapa, Yun? Masih 15 juta sih. Lu, No? Ya lumayan lah, selisih dikit. Gue 17-an juta sekarang. Mantep bener. Gila banget, bre ya. Mereka gajinya segitu-gitu. Enak banget gitu loh. Ya? Sapno kemarin baru beli mobil tuh. Widih. Lu sekarang kerja di mana, Pot? Hah? Lu udah nikah belum sih? Belum nih. Lah, kok belum? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan Pertanyaan paling menjengkelkan saat Reoni ini pelayan kafe juga gitu-gituin kau. Pelayan kafe mata tangga juga nih. nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kenapa Rani ikut-ikutan, semuanya ikut-ikutan nih? Nanyain Pot kapan nikah, ini pertanyaan paling mengerikan saat Reoni itu, bre. Salah satu ajang pamer kesuksesan dan salah satunya itu tanya kapan nikah. Sebel banget gue, bre. Mohon maaf ya, ini mau dijawab satu-satu apa mau ditonjokin satu-satu nih? Ayo, Bar. Ini pada bahas apa sih ya dari tadi? Kita dari tadi bahas kerjaan masing-masing. Gaji berapa? Udah bisa beli apa aja? Yuni habis umroh kemarin sekeluarga. Lu juga, Budi. Kemarin posting Instagram liburan ke Jepang sama anak istri. Nah, lu sekarang kerja di mana, Pot? Enggak kerja di mana-mana nih. Gabut aja di rumah. Seharian ngitungin laler sampai malam. Bisnis kali lu ya? Kagak. Muka gua emang ada muka-muka bisnis. Duit 50.000 nolnya berapa aja gue nggak tahu. 50.000 nolnya berapa, Pot? 7. Ya enggak juga, 4 ya. 4. Mau pesen apa aja ini, Kak? Pesen aja, guys. Ntar gue yang Cie. traktir. Ih, jangan, Bud. Gue aja. Ini kalau orang sukses rebutan traktir nih. Udah, gue aja. Lah, gue yang ngajak kobel di sini. Gue aja yang traktir. Pot, diam aja dah.
Enggak usah berharap gue ngomong kayak gitu juga. Dompet gue kalau dibuka keluar kampret. Saking Ya terus terang aja bre, kondisi kita gini ya emang gini gitu loh. lama kosongnya. Dan ya ama kosongnya ulangi bre, serunya seru bre, seru bre. Kayak gitu juga. Dompet gue kalau dibuka keluar kampret. Saking lama kosongnya. Ya udah deh, split bill aja deh. Apa tuh? Bayar masing-masing aja. Wah, jadi pesan apa kok? Steak sirloin yang medium, Tadi rencananya mau traktir, tahu teman pot nggak punya duit kayak gitu. peanut butter yang banyak. Spaghetti Itali pedas level 3. Top burung lawet deh mbak. Spicy chicken wing tambah french fries sama mushroom sauce ya. Baik. Masnya apa mas? Nasi kucing ada mbak. Kok nasi kucing? Lah katanya suruh bayar masing-masing. Gue cuma ada 10.000 ini. Sedih banget bre, kondisi kayak gitu gue pernah ngalamin, 100% gue ngalamin. Lu pada tahu nggak? Si Rama sekarang tinggal di Bali. Sukses dia buka butik. Steffi juga nikah sama bule. Kerja bareng sekarang di Australia. Si Lukman buka biro jasa travel umroh. Yuliana lu tahu yang dulu kutu buku begitu. Kemarin baru ketemu gue di Singapura. Dia sekarang jadi model anjir. Udah pada nikah. Udah pada sukses-sukses sekarang ya. Lu udah nikah belum sih Pot? Belum. Lah, kok belum? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Semuanya ikutan lagi kalau pertanyaan itu. Nikah. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Sebel gue. Mohon maaf ya, ini mau dijawab satu-satu apa mau ditonjokin satu-satu? Kenapa lu tanya ini lagi sih? Ayo bubar. Lu doang belum nikah, yang lain udah pada gendong anak. Tapi pacar punya kan? Belum. Datang diketawain bre, gue juga belum punya pacar bre, belum bre. Apa sih? Ayo semua bantu saya ketawa. Apa sih bang? Nih mas, anak saya pacarnya cantik. Bentar lagi nikah. Kemarin udah lamaran beliin cincin emas 10 gram. Nanti Agustus nikah tuh di gedung. Anaknya kerja di mana bu? Anak saya bisnis laundry, punya 6 outlet. Mantap. Anak saya sih juga belum punya pacar. Tapi sekarang dia kerja di luar negeri. Kerja di Korea sekarang. Tiap bulan ngirimin saya duit banyak. Saya tabung-tabung udah bisa beli sawah. Habis beli sawah saya mau beliin rumah. Kok ini pot yang di ini akhirnya penyindiran sama orang yang belum nikah dan belum sukses bre. Biar dia pulang udah ada rumah sendiri. Padahal umurnya baru 23 tahun. Widih, keren ya Pot? Keren. Sudah, jawab bener pot. Jawab aja, keren ya keren, emang keren, akui aja. Udah, absen ngasih tahu itu doang terus pergi. Bapak rumahnya di mana? Di kanan. Saya rumahnya di kiri. Saya boleh ikut pulang ke rumah Bapak nggak? Jangan, ntar istri saya ngomel. Apa sih? Nikah buruan, Pot. Lah, pacar aja nggak punya. Jangankan pacar, kerjaan tetap aja nggak punya, gimana mau dapet cewek? Ya, Sebenarnya kamu bahagia nggak sih, Pot? Sebelum datang ke sini ketemu kalian, gue baik-baik aja nih. Bahagia aja nih. Dibilang nganggur ya kagak. Apa aja gue kerjain buat dapat duit. Bersyukur aja. Bisa buat makan sehari-hari nggak ngerepotin orang. Adem ayem, bersyukur dengan yang ada. Happy aja. Habis ketemu kalian kok hidup gue berasa nista amat ya. Nasi kucing sampai nggak kemakan nih. nggak bawa duit. Rezeki itu masing-masing, nggak perlu dibanding-bandingin. Bahagia nggak harus punya mobil dulu. Bersyukur nggak perlu punya rumah dulu. Standar bahagia ngapa jadi tinggi amat? Ada orang bangun pagi nyeruput kopi aja udah happy. Ngapain mesti nunggu sukses dulu baru happy? Lu bahagia dengan standar bahagia lu. Gue bahagia dengan standar bahagia gue. Bener banget, lu bahagia dengan standar bahagia lu, dan gue bahagia dengan standar bahagia gue. Setiap orang itu standar bahagianya beda-beda bre. Nggak perlu dibanding-bandingin. Ini nasi kucing bayar dulu. Kabur amat, duit gue nggak ada di dompet. Kang, telur gulung 10.000. Dapat duit. Yang ngambil monyet. Mana itu bang? Adalah. Yang ngambil monyet bre, aduh. Ya bre ya, kayak gitulah namanya juga reuni ya bre ya. Jadi intinya apa ya bre ya, kita akan bahas ini ya bre ya. Jadi gue jujur aja, reuni itu sesuatu hal yang menakutkan bagi gue ya, bagi gue. Karena kenapa bre? Gue dulu sempat pernah ikutan reuni kayak gitu ya, ujungnya gitu. Gue waktu itu kerjanya kan sempat kerja di
tambang ya bre ya, gali-gali tanah gitu, tambang emas, gali tanah gitu. Intinya cari emas lah, bukan di perusahaan enggak yang manual gitu, gue ke hutan gitu nyari emas gitu, gali-gali, kerja gali gitu. Dan penghasilannya kan nggak nentu bre, kadang banyak kadang juga dikit. Dan waktu itu gue dekil banget bre, hitam banget waktu itu gue bre ya, hitam banget karena gue kerja waktu itu ya cuma semrawutan gitu, karena gue lulusan SMA. Dan waktu di daerah gue itu untuk lulusan SMA sulit banget cari pekerjaan ya bre ya, kecuali lu jadi anak buahnya rentenir gitu ya. Dan setelah itu kan teman-teman gue itu ngadain reuni. Sebenarnya itu yang gue nggak mau ikut ya, itu ya gue berangkat reunian ya, mau nggak mau gue ikut. Waktu itu HP belum HP seperti sekarang, Android nggak, waktu itu masih yang Nokia Tulalit gitu, Nokia Express gitu. Kebetulan gue alhamdulillah udah punya HP Nokia Express waktu itu, walaupun gue punyanya bekas ya, belinya bekas. Nah setelah sampai di lokasi reuni bre, di situ memang gue akuin bre ya, teman-teman gue itu udah pada sukses, udah nikah ya, udah sukses gitu. Sempet ada omongan bre ya, muncul ketika tanya kapan nikah seperti itu ya. Waktu itu gue belum punya ilmunya bre, maksudnya gue belum bisa jawab. Mungkin saya bilang, cuma gue bilang ya belum ketemu jodohnya aja. Waktu itu kalau gue pengen balas setelah tahu ilmunya ya kan, kapan nikah dengan kapan mati itu pertanyaan yang sama, kita nggak tahu kapan bre ya. Intinya kalau dalam Islam bre ya, dalam agama Islam tidak ada kata terlambat untuk nikah ya. Yang ada itu kita akan nikah di waktu yang tepat ya. Bisa saja kita hidup ketemu jodohnya, dan ada juga yang nggak ketemu jodohnya bre, karena nggak semua manusia yang lahir di dunia ini bre itu ketemu jodohnya. Dan bre yang paling gue sebel saat reuni itu mereka memamerkan, walaupun nggak secara langsung, sekarang kerjanya apa, kuliahnya dulu di fakultas apa. Sempet ada yang nanya, Yul kamu kuliah di mana? Saya bilang gue nggak kuliah ya, gue langsung cari kerja ya, semrawutan lah waktu itu, gue jawab gitu. Terus ada yang nyeletuk waktu itu bre ya, sempat gue ingat kata-katanya, kalau nggak kuliah mau jadi apa? Wow, di situ gue bre benar-benar sangat terpukul ya bre. Ternyata untuk mereka ya, langsung gue itu udah malas bre ikut-ikut reunian kayak gitu. Apalagi gue langsung minder bre, kenalan sama orang yang mungkin mempunyai pangkat, tajir atau lain sebagainya. Gue itu minder banget bre, lebih baik gue nggak gabung lah bre sama orang-orang kayak gitu. Jadi reuni itu memang hal yang sangat menyakitkan. Apalagi waktu masa SMA itu masa-masa yang sangat sulit bre ya. Saya sekolah naik sepeda, jauhnya itu luar biasa ya. Kadang bawa uang jajan, kadang enggak gitu. Kadang kalau kelaparan ya minum air mentah di musola bre ya pada waktu itu. Jadi memang berat banget ya bre ya. Dan memang standar kebahagiaan seseorang itu beda-beda ya bre ya. Ada yang memang harus punya ini, terus bahagia. Ada juga yang biasa-biasa aja tapi ya alhamdulillah bahagia. Ya betul kata Pot ya, tadi waktu berangkat masih baik-baik aja. Setelah kumpul sama kalian, kok jadi gini amat hidup kita gitu loh. Jadi kayak nista banget, jadi kayak nggak guna banget. Karena apapun, jadi ini bre, intinya gini, semua orang pasti ingin sukses, semua orang pasti ingin kaya, tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Karena nggak semua orang ditakdirkan untuk memiliki sesuatu. Nggak semua manusia ditakdirkan untuk bisa menikah ya. Nggak semua. Contoh kan banyak juga yang orang yang udah meninggal tapi belum nikah itu banyak ya. Karena mereka ada yang memang nggak ketemu jodohnya di dunia ini ya gitu. Jadi buat teman-teman ya yang sabar jika mungkin pernah mengalami hal yang serupa dengan saya ya. Ya sampai umur segini ya belum juga nikah sih. Pacar aja nggak punya, bener nasibnya sama kayak Pot nih gua nih bre ya, sama banget dah. Oke bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Kita doakan selalu animasi Potun ya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, inspirasi yang bagus gitu yang bisa menghibur kita dan juga memberikan pembelajaran dan dilimpahkan rezeki lahir dan batin juga animasi Potun. Semoga juga Masjid Official bisa tembus juga jutaan subscriber ya bre ya. Oke bre ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.